Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kalau tadi Anda sudah, mendapatkan materi bagaimana cara menyelesaikan uji lanjut LSD jika terjadi interaksi. Nah, sekarang kita lanjut itu dengan contoh soal rancang acak kelompok pola faktorial menggunakan uji lanjut LSD jika tidak terjadi interaksi atau kita menggunakan uji lanjut faktor mandiri. Ya, sama, kita pakai contoh soal yang sama, hanya datanya berbeda. Ini pengujian varietas dan jenis pupuk N terhadap jumlah buah tanaman jeruk. Rancangan lingkungannya menggunakan rancangan acak kelompok, pola faktorial, gitu ya. Nah, uji lanjutnya uji lanjut LSD. Nah, untuk kita mengetahui apakah terjadi interaksi atau tidak terjadi interaksi, sama, ya, kita akan diberikan identifikasi masalah yang pertama. Pertanyaannya, adakah pengaruh interaksi antara jenis varietas dan jenis pupuk N terhadap jumlah buah tanaman jeruk? Nah, ini akan terjawab oleh uji F, ya, atau oleh tabel ANOVA. Kemudian yang kedua, jenis pupuk N manakah yang memberikan jumlah buah tertinggi tanaman jeruk pada setiap varietas? Nah, ini juga akan terjawab oleh uji lanjut, ya. Oke, ternyata hasilnya seperti ini. Sekali lagi, kita harus fokus yang pertama pada interaksi, ya. Ini yang merah, kita lihat. Apakah terjadi interaksi? Oh, ternyata tidak terjadi interaksi di sini karena F hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan F tabel, ya. Baru kita melihat faktor-faktor yang lainnya. Oke, oh ternyata yang lainnya ulangan, tidak berbeda nyata, pelakuan berbeda nyata, faktor pertama berbeda nyata, faktor kedua berbeda nyata, ya. Oke, karena hasilnya kita lihat di sini hasil interaksinya ternyata menunjukkan tidak terjadi interaksi, oleh karena itu kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh interaksi antara, ya, varietas dan pupuk N terhadap jumlah buah jeruk. Kejawab kan? Yang pertama sudah. Nah, tinggal yang kedua. Oke, kita akan jawab dengan menggunakan uji lanjut. Nah, pertanyaannya uji lanjut interaksi atau uji lanjut faktor mandiri. Kalau lihat dari hasilnya, ya, hasil ANOVA-nya di sini fokusnya tetap satu, yaitu interaksinya. Apakah terjadi interaksi atau tidak terjadi interaksi? Ternyata yang merah ini menunjukkan tidak terdapat interaksi, ya, TN nih, ya, tidak nyata atau tidak terdapat pengaruh interaksi. Itu artinya uji lanjut yang kita gunakan yaitu uji lanjut faktor mandiri atau uji lanjut tidak interaksi. Ya, seperti apa? Sama caranya. Yang membedakan adalah rumusnya, ya. Kalau tadi ketika terjadi interaksi rumusnya hanya satu, nah kalau kalau tadi terjadi interaksi rumusnya hanya satu, nah sekarang kalau tidak terjadi interaksi karena faktor mandiri, otomatis rumusnya jadi ada dua, karena kita akan menguji masing-masing faktornya, ya, baik faktor pertama yaitu varietas maupun faktor kedua yaitu jenis pupuk N. Oke, paham? Caranya sama. Nah, caranya adalah, lihat, lihat. Kita buat tabel dui arah. Hanya saja, kalau jika terjadi interaksi yang tadi, yang diisi adalah tabel rata-ratanya, ya, yang diisikan datanya adalah rata-rata. Nah, kalau untuk faktor mandiri, ya, atau pengujian jika terjadi interaksi, yang kita isi nih yang warna hitam adalah jumlahnya. Dari mana? Oke, kita lihat. Nih, yang warna merah, ya. Kalau tadi interaksi yang kita gunakan adalah raratanya, jadi tabel dui arahnya, sedangkan untuk faktor mandiri atau jika tidak terjadi interaksi yang kita gunakan adalah data jumlahnya nih. Jumlah perlakuannya nih yang merah, ya. 83, 89, 113, 95, 133, 166. Kita masukkan ke dalam tabel dui arah.
P1N1 83,86. Dari mana? Jangan bingung lagi nih. Ya, saya ingatkan sekali lagi, kalau uji lanjutnya interaksi yang digunakan tabel dui arahnya adalah data rata-rata. Tapi jika tidak terjadi interaksi, maka tabel dui arah datanya yang digunakan adalah data jumlah total ya. Oke, paham ya? P1N1 83,86, betul tidak? Nah, 83,86 sampai dengan P2 116 sampai dengan 116,16. Nah, kalau sudah terisi, biasa kita buat rata-ratanya. Ya, yang merah dan yang hijau ini. Nah, cara merata-ratakan kalau seperti ini kasusnya berbeda kalau di tabel dui arah kan. Caranya bagaimana? Ini dijumlah ya, dijumlah kemudian dibagi banyaknya faktor kedua, banyaknya taraf kedua, faktor kedua dikali ulangan. Artinya 83,86 ditambah 89,28 ditambah 113,03 ya sama dengan berapa? Kemudian dibagi, nah taraf faktor kedua ada 3 kan? Karena kita mau cari taraf faktor pertama, artinya pembaginya taraf faktor kedua. Ya, 3 dikali banyak ulangan, 4. 3 kali 4, 12. Artinya total ini, ya ini tambah ini dibagi 12. Hasilnya 23,85. Begitupun juga caranya sama seperti mencari rata-rata Pi2. Nah, sedangkan bagaimana untuk mencari rata-rata atau rata N? Ya, untuk cari N1 sama. 83,86 ditambah 95,82 dibagi banyaknya taraf faktor pertama dikali ulangan. Ya. Taraf faktor pertama berapa? 2. Kan lawannya. Kalau kita mau cari N, otomatis lawannya Pi. Ya. Kalau kita mau nyari Pi, otomatis lawannya N. Nah, karena kita mau cari nih rata-rata N1 nih yang hijau, yang bawah nih. Angka 22,46 dari mana? Ya udah, tinggal 83,86 ditambah 95,82 ya dibagi banyaknya taraf kedua dikali ulangan. Taraf keduanya berapa? Taraf pertama ya, dibagi taraf pertama dikali ulangan. Taraf pertamanya berapa? 2. 2 dikali banyaknya ulangan. Ulangannya berapa? 4 nih. Ulangannya 4 dari mana? Nih 4 kan ulangannya. Ya. Oke. Paham ya? Jadi awas hati-hati, jangan lupa kalau kita mau cari rata-rata faktor pertama, pembaginya taraf faktor kedua dikali jumlah ulangan. Kalau kita mau mencari rata-rata taraf faktor kedua adalah taraf faktor pertama dikali ulangan pembaginya. Oke? Ya, jadi 83,86 ditambah 95,82. Kemudian dibagi taraf faktor pertamanya 2 dikali 4, 8. Pembaginya 8. Hasilnya 22,46 dan seterusnya ini. Ketemu ya? Oke, saya rasa ini sudah kesekian kalinya. Karena rata-rata ini biasanya Anda sudah paham, kemarin-kemarin materinya juga sudah saya berikan. Artinya tidak ada pertanyaan lagi, dari mana sih ini rata-ratanya, dari mana, artinya Anda gagal paham kalau di sana. Ya. Oke, kalau sudah mencari rata-rata, kemudian yang mau akan kita bandingkan, kalau tadi yang isinya, yang dalam, ya kalau faktor interaksi, nah kalau faktor mandiri, masing-masing nih yang merah dengan yang hijau. Yang merah dibandingkan sendiri, yang hijau akan dibandingkan sendiri, yang disebut dengan faktor mandiri sesuai dengan nilai LSD dari masing-masing faktornya. Oke, yang pertama kita akan cari nilai pembanding faktor pertama. Rumusnya ini. Rumusnya sama ya. Yang beda di mana? Yang beda di standar deviasi. Kalau tadi di interaksi adalah 2 KTG, akar 2 KTG dibagi R dikali A dikali B. Nah, sekarang enggak. Karena ini mandiri berarti akar 2 KTG ya dikali R dikali faktor B. Karena yang mau kita cari adalah faktor pertama. Selalu berlawanan. Begitu juga dengan rumus faktor yang kedua. Karena kita mau cari nilai pembanding faktor kedua, otomatis pembaginya ulangan dikali faktor pertama atau taraf faktor pertama. Oke? Ya, kita lanjut. Nah,
Menentukan nilai pembanding faktor pertama. Kita pakai rumus yang atas dulu nih. Ya. Rumus ini dari mana? Oke, kalau mau bertanya rumus ini dari mana? Yang tadi yang awal, ya. Nah, ini rumusnya. Karena tidak terjadi interaksi, ya udah dua rumus ini. Faktor mandiri A dan faktor mandiri B yang kita gunakan. Ini rumusnya, ya. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, oke. Sekarang kita mau cari faktor pertamanya dulu. Berarti kita pakai rumus yang atas dulu nih, ya. Nah, sama sebenarnya caranya. Karena kita pakai 5%, ya berarti LSD-nya 0,05, T-nya 0,05 dibagi 2. DBG-nya sama kan? DBG-nya kita lihat dari tabel ANOVA. DBG-nya adalah derajat bebas galatnya adalah 15. Ya, berarti kita isi dengan 15 nih. Ya, kemudian dikali SD. Ya, sama. Ya, ini T-nya 0,05 dibagi 2 artinya 0,025. Kemudian dibagi atau berbanding dengan 15. Nah, dikali 1,66. Dari mana nilai 1,66? Nah, ini sama caranya. Kita mencari SD-nya dulu, ya. SD-nya masukkan rumusnya akar 2 KTG dibagi R dikali taraf faktor kedua karena kita mau cari faktor pertama. Sama akar 2 16,45 dari mana? Kita lihat dari nilai KTG. KTG-nya mana nih KTG nih? Ini KTG galat mana nih? 16,45 ya. Oke. Masukkan 16,45 kemudian dibagi ulangannya berapa R-nya? Ulangannya 4 kan? Ya, ulangannya 4, kemudian B-nya taraf faktor keduanya berapa? 3. Dari mana taraf faktornya 3? Ini kan 3. N1, N2, N3. N1, N2, N3. Cuma sampai 3 kan? Oke. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian gampang. 2 dikali 16,45 dulu hasilnya 32,9. 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian dibagi 32,9 dibagi 12. Hasilnya 2,74 baru diakarkan. Ya, hasilnya 1,66. Awas, jangan diakarkan dulu. Akarnya itu terakhir kalau rumusnya seperti ini. Sekali lagi kembali ke matematika. Ya, buat anak-anak IPA ini adalah makanan yang sangat lezat karena apa? Sudah dikuasai sejak SMA. Tapi kalau yang IPA-nya sekolahnya di jalanan, artinya berangkatnya dari rumah ke sekolah, nongkrongnya di jalanan, ya saya nggak tahu deh Anda mampu atau tidak karena apa yang kau tanam akan kau panen. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, jangan lupa diakarkannya terakhir hasilnya 1,66. Nah, 1,66 kemudian kita masukkan ke SD-nya 1,66. Kemudian langkah berikutnya ya gampang. Langkah berikutnya tinggal cari di tabel LSD atau tabel T 0,025 dengan 15. Sama ya, sama yang tadi. Masih bingung juga kita nyari tabelnya. Oke, kita coba cari tabel. Ya, tabel yang tadi kita kopikan dulu lah. Nah, lihat 2,13 dari mana? Nih tabelnya. 0,025 galatnya 15. Nih 15. Hasilnya 2,13. Mau pakai 3 digit berarti 2,131. Mau pakai 2 digit berarti 2,13. Ya. Oke. Paham ya? Oke, dah. Kemudian sudah dimasukkan ketemu 2,13 dikalikan 1,66 nilai SD-nya 1,66. Hasilnya 3,54. Ya, hasilnya 3,54. Artinya kita sudah dapat nilai pembanding untuk faktor mandiri varietas yaitu 3,54. Kemudian mana yang mau kita bandingkan? Awas. Ini adalah faktor mandiri. Tentunya berbeda caranya dengan faktor interaksi. Nah, tadi untuk faktor
pertama yang mana? Yang pi ini kan. Otomatis yang mau kita bandingkan yang mana? Nih rata-rata, nih yang merah. Ya, caranya gampang, sama. Kita urutkan lagi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil mana? Mana dulu nih? 23,85 baru 28,79. Artinya pi 1 dulu baru pi 2. Kita tulis nih, pi 1, pi 2, 23,85, 28,79. Sama, bawahnya juga urutan, yang terkecil dulu, bawah yang terbesar. Kemudian kita cari selisihnya. Caranya sama, cari selisihnya. 28 dikurangi 23,85, 28,79 dikurangi 23,85, hasilnya 4,94. Nah, nilai selisih ini kita bandingkan dengan nilai LSD ini, 3,54 nih, 3,54 ya. Lebih besar, lebih kecil? Oh, lebih besar. Ya udah, kalau lebih besar berarti kita kasih bintang. Ya, kalau sudah dikasih bintang, tinggal kita kasih notasi garisnya. Pi 1, kita bikin garis dulu di pi 1. Set. Ya. Kemudian kita mau lanjut ke pi 2 nggak? Ada bintang nggak? Oke, kalau ada bintang turun, kalau nggak ada bintang lanjut garisnya. Oh, ternyata ada bintang. Ya udah, berarti kita turun. Hanya satu. Set. Jadi masing-masing garis. Nah, catatan lagi. Kok kodenya tidak huruf besar, Pak? Ingat bahwa kode atau pengkodean A, B, C-nya itu kenapa besar, itu hanya berlaku untuk faktor interaksi atau jika pengujian uji lanjut untuk interaksi. Tapi kalau ini kan faktor mandiri, jadi tidak boleh kapital. Sekali lagi, ini kode ini bisa kapital itu jika dalam uji lanjut faktor interaksi, bukan faktor mandiri. Kalau faktor mandiri tetap harus kecil hurufnya. Oke? Dah ketemu pi 1, pi 2 ya, ketemu nih pi 2 kodenya A, pi 1 kodenya B. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua ya. Nah, faktor yang kedua sama, hati-hati. Rumus nilai pembandingnya berbeda karena kan mandiri masing-masing. Berarti kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang bawah. Karena ini faktor kedua ya, faktor B otomatis pembaginya ulangan dikali taraf faktor pertama untuk SD-nya. Kalau untuk yang rumus yang ininya mah sama, rumusnya itu aja. Ya, jadi yang berbeda itu di SD-nya atau standar deviasinya. Oke, kita kembali lagi. Nah, oke. Menentukan nilai pembanding untuk faktor kedua, dalam hal ini faktor pupuk N ya, kodenya N. Gimana caranya? Ya udah tinggal masukkan rumusnya. Sama 0,05 karena kita pakai yang 5%, ya. Kalau Anda mau pakai yang 100% atau di soalnya dipindah 100%, berarti ini 0,01 gitu ya. Apa namanya? Anda harus paham, tapi saya selalu pakai yang 5% gitu ya. Karena untuk pertanian itu biasa 5% atau untuk kedokteran itu 1% tingkat kesalahannya. Oke. Atau tingkat kepercayaannya 95% sampai 99%. Nah, kita lanjut. Nah, sama dimasukkan semuanya nih 0,05, T-nya 0,5 dibagi 2 menjadi T-nya 0,025. DBG-nya sama, ngambil dari mana? DBG-nya 15, sama kan dari tadi tabel F-nya. DB galat nih 15. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, masukkan nih 15. Kemudian kita cari nilai SD. Nah, ini yang berbeda. Ya, berbeda apa sih? Berbeda pembaginya ya kalau kita lihat-lihat. Oke, kita lihat. Akar rumusnya akar 2 KTG dibagi banyaknya ulangan dibagi banyaknya faktor pertama. Ya. Oke ya. Lihat nih. Ya. 2, masukkan 2 dikali KTG. KTG-nya sama. Ya, KTG-nya lihat lagi dari tabel. Nih. KTG 16,45 galat 16,45 ya. KTG 16,45. Nah, ulangannya R-nya ulangannya berapa? 4. B. Nah, taraf faktornya yang beda.
taraf faktor kedua, karena kita mau, taraf faktor pertama, ya, karena kita mau mencari pembanding faktor kedua, ya. Taraf faktor pertama ada berapa varietasnya? Ada 2, ada Pi1, ada Pi2. Makanya dari itu ulangan dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. 2 kali 16,5, 32,9 dibagi 8 dulu. Hasilnya 4,11. Baru diakarkan. Hasilnya 2,03. Nah, 2,03 ini baru masukkan ke dalam, nah, ini 2,03. Nah, 2,13 dari mana? Dari T, tabel T, 0,25, 15. Kita cari lagi. Sama kan sebenarnya? Biar paham lah berkali-kali nih. 0,25 ke 15. Nih, 15 ya, ketemu nih di 2,1314. Dan kita pakai 2 digit aja, 2,13. Ya. Nah, kemudian dikalikan. Terus dimasukkan, dikalikan hasilnya 4,32. Nah, kalau sudah ketemu nilai pembanding faktor kedua, ya udah tinggal membandingkan. Karena faktor kedua, ini bukan faktor varietas. Ya, kita perbaiki dulu. Ini adalah faktor pupuk. Ya, pupuk N. Kemudian ini pembanding untuk faktor pupuk. Ya. Oke. Nah, udah. Nah, karena kita mau membandingkan secara mandiri faktor kedua pupuk N, ada berapa taraf? Ada 3. Oke, kita lihat yang N berarti yang kita lihat di tabel di atas. Bukan yang merah, kalau yang merah kan udah nih ya. Berarti kita yang bawah. Karena N nih kan. N1, N2, N3. Nah, kita fokus ke rata-ratanya N yang tadi Anda sudah rata-ratakan. Ya. Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini kebetulan udah berurutan ya. N1 22, N2 27, N3 28. Ini kebetulan sudah berurutan. Tapi nanti kalau kasus tertentu artinya bisa saja N2 yang lebih kecil, kemudian N1 dulu baru N3. Jadi urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, kita masukkan ke dalam pengurutan. N1 22,46, N2 27,85, N3 28,65. Ini pas kebetulan berurutan loh ya. Nanti kemungkinan bisa aja beracak, bisa aja N3 duluan, N2 duluan, atau N1 belakangan. Itu bisa sesuai dengan datanya nanti. Oke, kalau sudah, ya, kemudian udah tinggal cari selisihnya. 22,46 dikurang 2,6 strip karena 0 hasilnya. Kemudian 27 kurangi 22 hasilnya ini, 28 dikurangi 22 hasilnya ini. Kemudian 28 dikurangi dengan 27 hasilnya ini. Ya. Kemudian langkah berikutnya sama. Ya, selisih dari masing-masing data yang sudah ada dibandingkan dengan nilai LSD dari faktor mandiri pupuk. 4,32. Jika datanya lebih besar dibandingkan dengan yang LSD, kasih bintang. Kasih bintangan ya. Kasih bintang 2. Sedangkan 0,80 itu lebih kecil kan, tidak dikasih bintang. Oke, caranya gampang untuk notasi garis. Saya ulangi lagi. Yang pertama kita bikin garis dulu yang pertama nih. Yang pertama komputer N1 bikin garis, ya, thread, ya. Kemudian lihat kita mau lanjut ke N2. Ada bintang atau tidak? Kalau ada bintang berarti kita turun. Kalau tidak ada bintang kita lanjut. Ternyata ada bintang. Ya. Ternyata ada bintang berarti kita harus turun garisnya. Kita bikin garis dulu ke N2. Thread segini. Sampai N2. Jangan lanjut ke N3 dulu. Kita lihat dulu. Ya. Kita lihat dulu N2 dengan N3. Lihat. N2 mana nih? N2 dengan N3. Atau N3 dengan N2. Ini N3 dengan N2. Oh, ternyata tidak ada bintang. Artinya tadi, kalau tidak ada bintang lanjut, kalau ada bintang turun. Ternyata tidak ada bintang. Ya, kita lanjut garisnya ke N3. Artinya sama. Ya, oke? Udah seperti itu, udah tinggal kasih kode. Kodenya awas hati-hati, bukan huruf kapital. Karena ini uji lanjut faktor mandiri, bukan faktor interaksi. Ya, oke? Kita kasih kode A kecil. Kemudian ini juga B kecil. Nah, setelah itu udah tinggal bikin tabel ANOVA-nya. Ya. Tinggal dimasukkan. Tabelnya berbeda dengan tadi ya. Interaksi masing-masing. Karena faktor mandiri. Ini data ini dari mana? Nih, datanya dari sini. Nah, ini. P1 23,85, P2 28,79. Benar nggak? Nah,
P1 23,85, P2 28,79. Begitu juga dengan faktor kedua N, N1 22,46, N2 27,85, N3 28,65. Masukkan juga di tabel sini. N1 22,46, N2 27,85, N3 28,65. Nah, baru kita masukkan kodenya. Lihat, kode untuk membandingkan hasil pembandingan faktor pertama. Tadi faktor pertama sudah. Ya. P2 itu kodenya apa? A. P1 kodenya apa? B. Ya udah, tinggal masukkan. P2A, P1B. Ya. Oke. Kemudian kita masukkan kode untuk faktor kedua N. N1 sampai N3 dari mana? Nih, lihat. N3 kodenya A. N2 garisnya A, Anda kodenya A. Sedangkan N1 garisnya B. Ya, jadi hanya N1 yang kodenya B, N2 dan N3 kodenya A. Masukkan berarti. Ya, N1B, N2A, dan A. Kemudian jangan lupa masukkan koefisien atau koefisien keragaman. Ya. Nah, bisa CV, bisa kakak, itu bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. CV persen. Ya. Nah, lihat rumusnya sama untuk mencari kakak, seperti Bu Devi, akar KTG dibagi rata-ratanya rata-rata. Sekali lagi, rata-ratanya rata-rata. Jadi rata-rata dirata-ratakan lagi. Ya, akar KTG. Ya, ini diakarkan dulu. Ya, jangan kebalik. Ya, jadi kalau rumusnya seperti ini, anak IPA sudah pasti tahu. Ya, mana yang diakarkan lebih dulu, mana yang diakarkan terakhir. Sekali lagi, anak IPA itu pasti tahu. Kecuali anak IPA jadi-jadian dan anak IPA hasil nego. Nah, itu beda ceritanya. Ya. Oke, itu kalau sudah selesai nilai KTG-nya dari mana? Akar KTG-nya ya udah, KTG-nya dari nah, nih ya. KTG 16,45. Akar KTG dibagi rata-ratanya rata-rata yang mana? Rata-rata dari tabel. Nih. Ini kan rata-rata nih semua, dirata-ratakan lagi nih semua. Jadi rata-ratanya rata-rata. Jadi 20 tambah 22 tambah 28 tambah 23 tambah 33 tambah 29 dibagi 6. Ya, ketemulah rata-ratanya rata-rata. Nah, ini baru hasil dikalikan 100%. Hasilnya 15,41%. Nah, baru kita bikin kesimpulan. Nah, karena ini faktor mandiri, ya kesimpulannya masing-masing. Yang pertama, kesimpulan faktor mandiri varietas. Kesimpulannya, varietas P2, nih yang A. Jadi A itu yang terbaik. Kode A itu yang selalu yang terbaik. Jadi varietas P2 memberikan hasil jumlah daun tertinggi sebesar, jumlah buah tertinggi sebesar 28,79 buah. Berbeda nyata dengan varietas P1. Karena P1 kodenya B. Oke? Nah, itu untuk kesimpulan faktor mandiri varietas. Sedangkan untuk kesimpulan faktor mandiri pupuk, nih yang 3 ini kita bandingkan pupuk dengan pupuk. Ya. Nah, lihat. Oh, yang A-nya ada 2. Kan kode A itu yang paling bagus biasanya. Tapi ini ada 2. Gimana, Pak? Lihat angkanya. Mana yang paling besar? Oke, ternyata N3. Udah kita bikin kesimpulan. Jenis pupuk N3 memberikan hasil jumlah buah tertinggi sebesar 28,65 buah. Berbeda nyata dengan jenis pupuk N1. Berbeda nyata dengan jenis pupuk N1. Kok berbeda nyata, Pak? Ya kan kodenya dia B. Artinya berbeda nyata. Ya, kodenya B. Ya, dan atau tetapi berbeda tidak nyata, artinya tidak berbeda nyata dengan jenis pupuk N2. Kenapa tidak berbeda nyata? Karena kodenya sama-sama A. Ya, artinya silakan mau pakai N3 boleh, mau pakai N2 boleh. Hasilnya tidak berbeda nyata. Tetapi jangan pakai N1 karena berbeda nyata. Intinya mah gitu nanti rekomendasinya. Kalau petani mau nanya, pakai pupuk mana? Bapak boleh pakai pupuk N3 boleh, pakai pupuk N2 boleh, tapi jangan pakai pupuk N1 karena hasilnya berbeda nyata. Nah, kalau untuk memberikan kesimpulan, Anda selalu lihat kalau kodenya sama, cari rata-rata paling tinggi. Baru dibikin kesimpulan. Jenis pupuk N3 memberikan hasil jumlah buah tertinggi.
sebesar 28,65. Berbeda nyata dengan jenis pupuk N1 yang kodenya beda nih, yang B. Tetapi berbeda tidak nyata atau tidak berbeda nyata dengan jenis pupuk N2 karena kodenya sama tapi nilainya lebih kecil. Oke, selesai sampai di sini untuk uji lanjut LSD pola faktorial, baik yang terjadi interaksi maupun tidak terjadi interaksi. Minggu depan kita akan belajar uji lanjutnya masih LSD, tapi polanya split plot design atau petak terbagi. Ya, jadi kalau sekarang polanya faktorial, ya uji lanjut LSD-nya, nah besok minggu depan itu polanya pola split plot, baik jika terjadi interaksi maupun tidak terjadi interaksi. Pastinya akan ketemu dengan rumus-rumus yang lebih menyenangkan. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.